Di balik sebuah rumah tangga ada rahasia besar yang terpaksa kusimpan sendirian dari suamiku. Sebuah kesalahan yang terbelenggu rasa bersalah yang justru terjadi dengan bapak mertuaku sendiri. Sebelum kita masuk ke kisahnya, dukung terus channel Romansa Rahasia dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Entah mengapa ingatan masa lalu itu kembali terbayang di saat aku sedang menunaikan kewajiban malam bersama suamiku. Ingatan yang dulu pernah kulalui bersama bapak mertuaku kembali terlintas pada saat yang tak tepat. Sejujurnya ada penyesalan tersendiri jika mengingat hari itu. Hari di mana aku telah terbelenggu oleh rasa yang tak seharusnya kulalui hingga membuat hidupku dibayangi rasa bersalah pada suamiku. Aku Rani, seorang istri dari pria yang bernama Reza. Sudah 3 tahun lamanya kami mengarungi rumah tangga, namun belum juga dikaruniai momongan. Mungkin masalah itu pula yang akhirnya menjadi awal sebuah kesalahan yang harus kualami. Semua bermula saat suamiku libur bekerja. Kala itu rencananya kami akan mengunjungi rumah mertua yang berada di desa. Memang sudah lama kami tidak berkunjung ke sana. Kesibukan dan berbagai macam acara selalu menjadi alasan utama saat ibu mertua menelpon untuk meminta kami pulang ke kampung halamannya. Mas Reza, suamiku yang saat itu baru saja pindah jabatan, menjadi semakin sibuk saja. Aku pun menyadari hal itu, mungkin dia juga butuh penyesuaian dengan bertambahnya pekerjaan. Bahkan membuat kami jarang memberi kabar pada mereka. Dek, nanti aku nganterin ibu ke rumah Bude Sinta juga ya. Sepertinya ada arisan keluarga di sana. Kalau kamu nggak ikut juga nggak apa-apa kok, ucap suamiku sebelum kami berangkat pagi itu. Aku tahu Mas Reza mengerti tentang perasaanku yang selalu ingin menghindar dari pertanyaan-pertanyaan keluarganya. Aku yang belum juga dikaruniai momongan selalu menjadi bahan pertanyaan, terutama saat berkumpul dengan keluarganya. Itulah alasanku mengapa aku enggan jika diajak ke rumah saudara. Pasti pertanyaan mereka selalu sama. Sebetulnya Mas Reza juga sama sepertiku. Ia juga enggan jika harus menjawab seputar masalah itu. Namun karena saat itu ibunya yang memintanya untuk mengantarnya, jadi mau tak mau ia pun mengiyakannya saja. Segala persiapan sudah kami selesaikan dan waktunya kami untuk berangkat menuju rumah orang tua suamiku. 3 jam perjalanan yang dibutuhkan hingga sampai di rumah mertuaku. Selama perjalanan Mas Reza sesekali menoleh ke arahku. Dia seolah tahu apa yang sedang kupikirkan dan mencoba menenangkanku. Sebenarnya aku tak masalah jika ikut hadir di acara keluarganya. Hanya saja aku jenuh jika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sesampainya di sana, kami disambut antusias oleh kedua mertuaku, Pak Bima dan Bu Rati. Mereka merupakan orang tua Mas Reza yang juga mertuaku sendiri. Mereka sama-sama pensiunan PNS. Kesibukan keduanya pun sama, yaitu sama-sama bertani di sawah yang tak jauh dari rumah mereka. Akhirnya pulang juga kalian, ucap ibu mertuaku. Iya bu, Mas Rezanya sibuk terus, jadi gak sempat kesini, sahutku sambil menyalami kedua mertuaku. Ya sudah, kalian istirahat dulu. Suamimu juga pasti lelah nyetir dari rumah ke sini, ucap Pak Bima, ayah mertuaku. Baiklah Pak. Lalu aku dan Mas Reza melangkah menuju kamar yang biasa aku tinggali jika berkunjung ke sana. Rencananya kami akan tinggal di sana selama 3 hari. Mas Reza sudah mengambil cuti tahunannya, sehingga kami ada banyak waktu berada di sana. Singkat kata malam hari pun tiba, kami semua sudah berkumpul di meja makan. Ibu mertuaku sudah menyiapkan berbagai makanan karena beliau tahu jika hari itu akan kedatangan putra dan menantunya. Selama kami makan, bapak lebih banyak diam, apalagi jika ibu mertuaku yang berbicara. Tampak sekali jika mereka sedang ada masalah dalam rumah tangga mereka. Aku sendiri tak tahu pasti masalahnya. Lagi pula aku juga tak berhak mencampuri urusan mereka. Setelah acara makan itu selesai, aku dan Mas Reza memutuskan untuk ke kamar lebih dulu. Sementara kedua mertuaku masih bersantai di ruang tamu. Malam itu kami lalui seperti biasa, sama seperti malam sebelumnya. Mas Reza lebih dulu terlelap karena lelah setelah perjalanan tadi. Begitu pula denganku yang ikut menyusul 1 jam setelahnya. Esok paginya, tampak Mas Reza sudah bersiap untuk mengantar ibunya ke acara arisan keluarga. Dek, kamu nggak jadi ikut kami? Tanya Mas Reza yang sudah berpenampilan rapi. Kayaknya enggak mas, aku di rumah saja. Ya udah Nduk,
Kalau begitu nanti tolong antarkan bekal untuk Bapak ya. Dia sudah berangkat pagi tadi. Timpal ibu mertuaku yang sudah menunggu Mas Reza di depan pintu. Baik Bu, sahutku dengan hormat. Sepeninggal mereka, aku lantas segera menuju dapur menyiapkan aneka masakan yang hendak aku kirimkan pada bapak mertuaku. Dan saat jarum jam menunjuk ke angka 10, aku bergegas mengantar bekal itu pada bapak mertuaku. Sesampainya di sana, tampak Pak Bima masih sibuk memantau sawahnya. Dari jauh aku panggil beliau untuk sarapan terlebih dahulu. Pak, makan dulu, Rani bawain bekal untuk Bapak. Yanduk, letakkan saja di situ, sahutnya sambil menunjuk pondok di tepi sawah. Aku duduk sambil menunggu mertuaku selesai dengan urusan sawahnya. Sampai tak lama kemudian, beliau melangkah menemuiku. Terima kasih Nduk, sudah repot-repot ke sini. Selama makan kami ngobrol ngalor ngidul tentang kesehariannya. Rupanya Bapak cukup nyambung ke ngobrol denganku. Terbukti beberapa kali beliau tertawa mendengar candaanku. Aku yang sebelumnya hanya ngobrol seperlunya saja, lama-kelamaan mulai akrab dengannya. Obrolan itu berlanjut sampai beliau tiba-tiba membahas tentang kehidupan rumah tangganya yang akhir-akhir ini mengalami masalah dengan istrinya. Ibu mertuaku akhir-akhir ini sering mengeluhkan perekonomian mereka. Ibu juga menjadi sering emosi, bahkan berimbas pada masalah skibidi papap mereka. Saat situasi seperti itu, aku bingung juga untuk menjawabnya. Aku lebih banyak diam dan merespon dengan mengangguk saja. Kalau begitu Rani pulang dulu ya Pak, ucapku berpamitan pada bapak mertuaku. Setelah menyelami beliau, aku bergegas pulang dan sampai di rumah kira-kira jam 3 sore. Rumah masih tampak sepi. Mas Reza dan ibu juga belum pulang dari acara arisannya. Karena lelah dan guerah setelah berjalan dari sawah tadi, aku memutuskan beristirahat sejenak di kamarku sampai tak terasa aku terlelap di sana. Entah berapa lama aku terlelap, namun saat aku membuka mata, betapa terkejutnya aku mendapati bapak mertuaku sudah mematung di depan pintu. Bapak, kataku dalam hati. Buru-buru aku merapikan diriku yang tampak sedikit berantakan saat itu. Rani, tadi Bapak cuma mau cek aja. Siapa tahu ibu mertuamu sudah pulang dari arisan, ucapnya sambil tersenyum padaku. Memangnya belum pulang ya Pak? Tanya aku sedikit heran. Belum, padahal tadi bilangnya sebentar. Beliau lantas melangkah menghampiriku sambil membawa gelas yang aku sendiri tak tahu. Ini Bapak buatin teh buat kamu, ucapnya sambil memberikan gelas itu padaku. Dengan ragu, aku mengambilnya. Sebenarnya aku terheran dengan sikap beliau saat itu. Jarang-jarang beliau bersikap manis, bahkan sampai membuatkan aku teh. Namun aku berpikir, mungkin hal tersebut merupakan bentuk perhatiannya. Setelah tadi aku membawakan bekal untuknya. Saat aku minum teh tersebut, sesekali bapak mertua memperhatikanku. Tapi anehnya, tatapannya bukan hanya tertuju pada wajah atau gelas teh tersebut, tapi juga semua yang ada padaku. Sejenak aku terheran, apa ada yang salah denganku? Seketika itu aku menunduk, mencoba meneliti kembali diriku. Rupanya, baru ku sadari jika dastuir yang kukenakan cukup menyita perhatian kala itu. Aku yang memang terbiasa menggunakan dastuir sederhana di rumahku, lupa jika saat itu sedang berada di rumah mertua. Maaf Pak, Rani lupa kalau sekarang bukan di rumah sendiri. Seharusnya Rani enggak seperti ini. Sebentar ya Pak, biar Rani salin dulu. Enggak apa-apa, sudah cepat habisin tehnya. Biar gelasnya Bapak bawa ke dapur. Baiklah Pak, ujarku sambil mengangguk dan buru-buru menghabiskan teh itu. Setelahnya ku berikan gelas teh tersebut pada mertuaku. Tapi bukannya mengambil gelasku, ia justru menggenggam tanganku sejenak. Harusnya aku segera menarik tanganku, tapi yang ada aku malah terpaku sampai Bapak tersadar dengan sikapnya itu. Maafin Bapak Rani, ujar bapak mertua, salah tingkah. Sementara aku masih terdiam, merasa ada yang aneh pada diriku. Ya sudah Bapak ke dapur dulu. Aku masih diam memperhatikan bapak mertua meninggalkanku. Perlakuannya, bahkan wangi parfumnya, justru membuat niat mulia timbul saat itu. Dan anehnya, aku semakin penasaran dengan sikapnya itu. Belum lagi kepalaku mendadak pusing setelah menghabiskan teh tadi. Dan saat itulah aku tak menyadari jika beliau sudah memberiku resep rahasia pada teh yang kuhabiskan tadi.
"Bapak tunggu, Pak." Panggilku ragu saat beliau hendak sampai di pintu dapur. Aku seolah refleks memanggilnya. Bahkan aku juga tak tahu apa yang sedang kualami saat itu. Pikiranku mulai tak menentu. Keinginan dalam diri semakin tak terkendali. Apalagi akhir-akhir ini Mas Reza memang jarang memberi siraman rohani. Biasanya aku masih bisa menahan niat mulia tersebut. Tapi berbeda untuk saat itu. "Iya Rani, ada apa?" Beliau menoleh sambil tersenyum padaku. Itu Pak, aku..." Belum selesai berbicara, beliau sedikit berlari ke arahku dan serta-merta memayukku. Aku bingung sekali. Bahkan ketika sambutan perkenalan ia haturkan, aku hanya diam dan tak bisa berkata-kata lagi. Sikap tersebut justru membuatku nyaman, bahkan melebihi sikap suamiku selama ini. Jujur kuakui, dekapan itu membuatku hanyut dalam sungai nirwana. "Bapak, bantu Rani ya Pak, sekali saja." Tanpa sadar aku berkata demikian. Dan ketika Bapak mendengar permintaan tersebut dengan serta-merta ia membawaku menuju singgahsana, Taman Nasional, tempat Bapak dan Ibu biasanya menyelesaikan problematika mereka. Beliau seolah paham betul dengan permasalahanku. Dan anehnya, aku pun cukup antusias menyiapkan masalah-masalah yang melandaku. Sementara Bapak mertua senantiasa menyambutnya permasalahan itu. Beliau berlari menuju rerumputan padang Sahara dan mencari-cari karpet Aladin di sana. Wah, spontan saja. Aku memanggilnya dengan nada yang tak jelas maknanya. Entahlah, aku sungguh benar-benar tak mengerti dengan diriku sendiri. Bahkan, dengan sendirinya aku mengambil perahu layar Bapak mertua, lalu meletakkan pada wadiahnya. Jujur kuakui, aku hanyut dalam aliran sungai Papua Nugini. Bahkan, bencana banjir bandang yang memang jarang terjadi, akhirnya saat itu dilalui. Entah berapa lama rapat paripurna jabatan berlangsung di Istana Negara. Namun yang pasti, masalah yang selama ini dialami akhirnya selesai tanpa ada beban lagi. Semua berlalu begitu saja. Meskipun setelahnya, aku sadar dengan apa yang dialami. Tapi, aku tak bisa hanya menyalahkannya. Karena aku juga berperan dalam penyelesaian masalah yang ada. Sejak itu baik aku dan Pak Bima memilih untuk merahasiakan hal tersebut. Bukan apa-apa, tapi keputusan itu bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing. Mas Reza pun juga tak pernah menaruh curiga. Sebab setiap kali yang mengajakku pulang ke rumah mertua, aku selalu membuat alasan agar tak pergi ke sana. Aku sendiri merasa lega karena setidaknya aku bisa menghindar dan tak bertemu dengan bapak mertua. Namun rupanya semua itu tak berlangsung lama dan umur pun tak ada yang tahu kapan berakhirnya. 3 bulan setelah peristiwa tersebut, bapak mertuaku meninggal dunia karena suatu penyakit yang entah tak tahu apa sebabnya. Jujur saat itu aku bahagia, tapi anehnya ada pula rasa bimbang memikirkan nasibku ke depannya. Karena sebenarnya tanpa sepengetahuan suamiku, aku Halimah dan aku yakin hal itu hasil jerih payah mertuaku. Itulah kenangan yang pernah kulalui beberapa tahun yang lalu. Kini setelah 2 tahun berlalu, kenangan itu masih tersimpan di benakku. Aku tak bisa melupakannya, apalagi setelah hadir anggota baru di rumahku, yaitu putraku, yang lebih mirip dengan kakeknya. Sekian cerita dariku, ambil hikmahnya dan buang buruknya. Karena pada hakikatnya, manusia memang tak luput dari kesalahan. Namun dari kesalahan itu setidaknya kita bisa belajar lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ke depannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.